Yang mana konon katanya penunggu sumur ini sering ngeganggu siswi-siswi yang ada di sekolah tersebut, dan bahkan katanya dia ini merupakan salah satu makhluk yang menyebabkan kerasukan massal itu, teman-teman. Dan kerasukan massalnya ini biasanya terjadi pada saat ulang tahun sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru aku. Jadi di konten terbaru kali ini aku ingin mengangkat tentang cerita atau pengalaman-pengalaman horor yang biasa kita temui di kehidupan sekitar. Baik itu yang dialami oleh teman-teman kita berupa kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh diri mereka sendiri. Dan kebetulan kali ini aku ingin bercerita tentang pengalaman horor yang aku alami secara pribadi. Jadi kisah ini merupakan kisah pengalaman pribadi aku sendiri, yang mana kali ini ceritanya berhubungan dengan kerasukan massal dan juga penunggu sumur dari sebuah sekolah. Tentunya kalian penasaran kan dengan cerita kali ini? Nah, kalau kalian penasaran, ada baiknya kalian like, comment, and subscribe terlebih dahulu video kali ini sebelum kalian lanjut menontonnya. Jadi kisah ini kisah pengalaman pribadi aku, yang mana tepatnya itu pada tahun 2013 atau 2014 ya. Pada masa itu aku masih duduk di sekolah menengah kejuruan. Sebut saja sekolahnya itu sekolah A ya. Jadi kita nggak sebut sekolahnya, kita samarkan aja. Nah, kebetulan pada tahun tersebut aku masuk sekolah menengah kejuruan. Yang mana ketika kita masuk sekolah itu biasanya alumninya, kakak-kakak kelasnya atau kakak-kakak tingkatnya, biasanya kalau mengenai cerita horor pasti ceritanya soal kerasukan massal dan juga penunggu sumur daripada sekolah tersebut, teman-teman. Jadi awal tahun 2013 atau 2014 ya, aku masuk sekolah menengah kejuruan tersebut, milih jurusan. Dan pada tahun pertama aku masuk nggak ada pengalaman-pengalaman horor, baru kisaran cerita-cerita aja ya. Jadi pada tahun pertama aku sekolah, aku baru mendengar cerita-cerita aja dari kakak kelas, dari kakak tingkat ataupun alumni-alumni yang pernah bersekolah di sana, teman-teman. Yang mana ketika kita membahas tentang cerita-cerita horor, pasti yang dibahas itu adalah tentang kerasukan massal dan juga penunggu sumur daripada sekolah tersebut. Konon sih katanya ketika setiap ulang tahun sekolah tersebut, maka biasanya terjadi kerasukan massal. Jadi cerita itu sering kami dengarkan ya dari kakak kelas, kakak tingkat maupun alumni-alumni. Bahkan biasanya alumni-alumni itu bertanya, kamu sekolah di mana? Kami di sini, di SMK sini kan. Di SMK sini kami bilang, oh SMK situ ya, aku dulu alumni situ juga. Pernah nggak sudah ngalamin pengalaman kerasukan massal? Jadi pada saat itu kan kami mungkin bingung ya, dan juga belum pernah ngalamin. Jadi kami ya nggak pernah sih ya. Terus lanjut cerita, oh biasanya sih kalau setiap ulang tahun sekolah di sana pasti terjadi kerasukan massal. Oh gitu ya, jadi kami bilang gitu aja. Oh gitu ya kak, belum pernah ngalamin sih ya, karena kami baru kelas 1 juga gitu katanya biasanya ya kalau kelas 1 itu. Nah kebetulan pada kelas 1 pun aku nggak ngalamin pengalaman-pengalaman horor tersebut. Hanya mendengar cerita-cerita aja bahwa setiap bulan September ya, karena ulang tahun sekolah tersebut adalah bulan September, maka biasanya terjadi kerasukan massal dan disebabkan oleh salah satu penunggu sumur sekolah tersebut, teman-teman. Jadi penunggu sumur tersebut merupakan salah satu jin atau makhluk yang mengganggu siswi-siswi sekolah tersebut. Jadi biasanya kerasukan di sekolah tersebut terjadi hanya kepada siswinya, sangat jarang terjadi kepada siswanya. Yang mana pada tahun pertama aku pun nggak ngerasa atau nggak ngelihat pengalaman-pengalaman mistis ya. Tapi pada tahun kedua atau tepatnya aku berada di kelas 11. Jadi kelas 11 itu merupakan kelas 2 ya untuk tingkat SMA maupun SMK. Jadi sebutannya sekarang adalah kelas 11. Jadi tingkatannya kelas 10 itu kelas 1, kelas 11 itu kelas 2, dan kelas 12 itu adalah kelas 3. Nah pada tahun kedua aku sekolah tersebut, aku udah mulai ngalamin itu, udah ngelihat sendiri pengalaman-pengalaman tersebut. Yang mana konon katanya yang dikatakan oleh kakak-kakak kelas ataupun alumni-alumni yang pernah bersekolah di sekolah tersebut. Dan kali itu aku mengalami. Kebetulan pada saat itu upacara bendera ya kalau aku nggak salah, upacara bendera, yang mana biasa kita kalau upacara bendera itu ya baris, naikkan bendera, dan upacara-upacara untuk menghormati setiap hari Senin ya upacara bendera. Nah jadi pada saat itu normal aja, 1 jam atau pertengahan upacara itu normal aja. Tapi ketika udah hampir selesai upacara,
pada saat itu mulai nih berjatuhan, siswinya mulai pingsan, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah kami kira kan pada saat itu pingsan biasa aja karena ya upacara itu capek berdiri, mungkin pada saat itu dia belum makan. Nah terjadilah pada saat itu beberapa orang pingsan, siswinya ya pingsan, dibawa ke UKS atau dibawa ke kelas. Pada saat itu dibawa ke UKS ya, dikasih perawatan karena dia pingsan. Terus upacara berjalan, dan pada saat itu semakin banyak nih yang pingsan, semakin banyak yang pingsan. Loh, kok makin banyak pada biasanya ya? Lalu pada saat itu kami mungkin teringat ya tentang cerita-cerita horor yang pernah diceritakan oleh kakak-kakak kelas ataupun alumni-alumni yang pernah bersekolah di sana. Wah, iya ya. Kali ini kan bulan September. Wah, jadi kami mulai teringat bahwa pada saat itu bulan September sudah mulai masuk. Dan kami itu mulai resah ya karena dengar cerita-cerita dari kakak kelas. Kelas 1 kan kami belum terlalu ngalamin ya pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi pada saat kelas 2 kami udah mulai ngalamin. Pengalaman pertamanya mungkin ya pada saat upacara itu kalau nggak salah ya, pingsan. Nah singkat cerita pada saat itu selesailah upacara. Kondisi sekolah masih istirahat habis upacara ya. Guru-guru mulai bersiap masuk, kami pun mulai bersiap belajar. Dan yang pingsan tadi mulai masuk ke kelas. Pada saat itu ya biasa aja karena kami anggap itu masih pingsan. Curiganya itu ketika mulai banyak yang pingsan. Tapi setelah itu biasa aja sih ya karena dia itu udah mulai balik ke kelas yang pingsannya tadi. Dan nggak berselang lama ketika kami belajar, itu mulai tuh ada yang teriak dari kelas ujung ataupun kelas tengah. Mulai ada yang berteriak satu. Wah kami tuh panik tuh mulai tuh. Karena kelasnya juga nggak terlalu jauh daripada kelas kami. Panik, kebetulan juga ada yang bilang bahwa ada yang kerasukan. Jadi kan biasanya kalau siswa itu ya seperti tontonan ya kalau kerasukan itu. Jadi kami berdatangan atau bergerombol ngelihat kejadian itu. Dan ternyata orang yang tadi itu adalah orang yang pingsan di lapangan upacara. Jadi orang yang pingsan di lapangan upacara itu ngalami ngaco ya, ngomongnya itu kayak ngaco, teriak-teriak nggak jelas. Dan ada juga yang nggak pingsan di upacara tapi dia itu kena juga, dia itu ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, bahkan ada juga yang nangis. Dan di kelas aku pun juga ngalamin teman-teman. Jadi teman aku, salah satu teman aku ya perempuan, dia juga ikut kena, sebut aja namanya itu Mimin ya. Jadi Mimin ini dari kelas 1 sampai kelas 2 bahkan sampai kelas 3 ya, satu kelas dengan aku. Jadi Mimin ini ikut juga nih kerasukan, ikut juga. Awalnya biasa aja, dia diem, dia ngelamun, tahu-tahunya dia itu kayak orang nggak jelas gitu, gerak-gerak nggak jelas apa. Jadi kami ini bingung. Kebetulan di kelas kami itu juga ada yang bisa ngeliat ataupun bisa kita sebut dia itu seperti halnya indigo ya, bisa ngelihat hal-hal yang gaib. Kebetulan dia bilang, waduh nggak beres nih, si Mimin itu ada yang ngerasukin katanya. Oh jadi kami ini panik. Ibu yang ngajar pun juga panik ya, ibu yang ngajar juga panik. Terus mulailah kami berdatangan, nyamperin dia dari meja ke meja ya. Terus kami sambil baca bacaan yang kami bisa tentunya. Sambil kami bacakan ayat kursi, kami bacakan bacaan pokoknya yang kami anggap itu bisa berguna ya buat nolongin dia supaya dia itu nggak diganggu. Dan yang teman aku yang bisa pun juga nolongin ya dengan kebisaannya, karena dia juga bisa ngelihat makhluk-makhluk di luar dunia ini ya, maksudnya itu makhluk-makhluk gaib. Singkat cerita, hari pertama sudah kami lalui, pulang. Besoknya dia kena lagi teman-teman. Jadi dia kena itu mungkin ya kira-kira lebih dari 1 bulan ya. Dari mulai kejadian itu dia itu kenanya itu lebih dari 1 bulan. Sampai ngikut ke rumah. Jadi ceritanya itu tepatnya di kelas 2 ya. Di kelas 2 itu dia pernah kerasukannya itu dari bangku ketika belajar. Kebetulan lagi belajar ya.
Dan tiba-tiba dia itu jatuh teman-teman. Dan jatuhnya itu kepala duluan ke lantai. Bayangkan gimana sakitnya. Kami pun kaget karena bunyi dari kepalanya yang ngebentur lantai itu sangat kencang teman-teman. Tapi dia itu nggak sadarkan diri kayak orang pingsan dan bahkan nggak ngerasakan sakit. Dan pada saat itu ngamuk lah dia, ngamuk nggak jelas. Jadi kami sebisa mungkin kami tangani lagi. Dan berhasil untuk sementara. Tapi besoknya lagi-lagi dia lagi yang kena teman-teman. Karena kata orang-orang ya portalnya itu kebuka. Portal dari tubuhnya itu kebuka karena udah dimasukin oleh makhluk gaib. Jadi yang makhluk gaib lainnya itu ikut masuk. Nah pada saat itu temanku itu nggak ngomong dia itu siapa atau dia siapa, diam aja. Dan samping kelas aku satu jurusan juga, dia itu perempuan dan satu jurusan satu angkatan, dia itu kerasukan juga teman-teman. Jadi pada saat itu dia kerasukan. Nah kondisinya teman aku yang beda kelas ini, dia itu bisa ngomong, makhluk gaibnya itu bisa ngomong. Jadi kami ajak bicara siapa namanya, kami ajak dari mana, kenapa dia jadi masuk ke tubuh teman kami ini. Jadi dia itu bilang apalah. Bahkan katanya ada yang mau minta tumbal. Jadi kata orang dia itu mau minta tumbal kepala sapi ataupun kepala kambing. Tapi nggak pernah kami turutin ya untungnya. Guru-guru di sana pun nggak pernah nurutin maunya daripada makhluk gaib tersebut. Saat itu teman kami itu tiba-tiba lari dari kelasnya menuju sumur yang ada di belakang sekolah tersebut. Yang mana konon katanya penunggu sumur ini sering ngeganggu siswi-siswi yang ada di sekolah tersebut. Dan bahkan katanya dia ini merupakan salah satu makhluk yang menyebabkan kerasukan massal itu teman-teman. Dan kerasukan massalnya ini biasanya terjadi pada saat ulang tahun sekolah tersebut. Nah jadi katanya makhluk daripada penunggu sumur ini yang sering mengganggu. Bahkan dia ngaku mau minta tumbal, inilah itulah, kepala sapi lah, kepala kambing lah, tapi nggak pernah kami turutinnya untungnya. Dan kebetulan sekolah kami itu memang katanya sarangnya daripada makhluk-makhluk gaib. Karena dulu sekolah tersebut merupakan ya hutan ya, mungkin dulunya itu mungkin hutan. Dan seberang sekolahannya itu dulunya itu pabrik. Jadi teman-teman, sekolah kami itu dulunya seberangnya itu adalah pabrik lampit. Jadi lampit itu bisa kita bilang karpet buat lantai, tapi jenisnya yang berbeda. Nah kebetulan di pabrik lampit tersebut pun dulu katanya banyak dialami kejadian-kejadian gaib. Dan setelah nggak ada pabrik tersebut, katanya makhluk-makhluk gaib tersebut pindah ke sekolah kami. Karena di sekolah kami itu ya lumayan luas dan juga banyak pohon-pohon besar dan pohon-pohon ketapang maupun pohon mangga yang ukurannya itu lumayan besar teman-teman. Dan katanya sih disitulah mereka bersarang. Ada yang rumahnya katanya di pohon, ada yang rumahnya katanya di dekat kantin, ada rumahnya yang katanya di sumur. Nah jadi di sekolah kami itu merupakan rumah daripada makhluk-makhluk gaib katanya. Nah jadi setiap ulang tahun sekolah tersebut biasanya ditandai dengan kerasukan massal teman-teman. Setiap bulan acara ulang tahunnya. Dan ulang tahunnya itu biasa September. Dan hal itu banyak diceritakan oleh kakak-kakak kelas, kakak-kakak tingkat, ataupun alumni-alumni yang sudah lebih dulu merasakan kejadian tersebut. Jadi bagi kami itu pengalaman yang kami alami secara langsung, dan itu di situ pun aku masih masa sekolah ya. Jadi aku masa itu ngerasakan sendiri bagaimana keadaannya dan bagaimana pada saat itu kacau di sekolah kami. Bahkan sekolah kami itu pun sempat dipulangkan duluan beberapa hari ya karena kondisi kacau. Dan benar-benar kerasukan massalnya itu dari satu kelas ke kelas ujung itu ada aja yang kerasukan teman-teman. Pokoknya pada saat ngalamin itu kami itu sedikit parno. Jadi yang parno itu biasanya banyak daripada siswi-siswi dari sekolah kami tersebut. Dan yang parno itu juga kadang ikut kerasukan teman-teman. Karena mungkin mentalnya pada saat itu ketakutan, lemah, mungkin juga dia dalam keadaan haid. Jadi makhluk-makhluk gaib itu mudah untuk masuk ke tubuh mereka. Nah jadi teman-teman, mungkin itu sedikit cerita ya pengalaman aku yang aku alami langsung ketika aku masih berada di bangku sekolah menengah kejuruan. Kalau seandainya cerita ini menarik, mungkin kita bakalan lanjut ke part 2. Nah oleh sebab itu teman-teman, mungkin hikmah daripada
kali ini yang ingin aku sampaikan adalah selalu kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan perbanyak ibadah tentunya, dan selalu perkuat mental diri maupun psikis kita ya, supaya kita itu nggak mudah terganggu oleh gangguan-gangguan dari luar. So mungkin perbanyak berdoa, jalani ibadah, jangan pernah tinggalkan, dan perbanyak ibadah sunnah lainnya. Mungkin nanti kita bakal lanjut ke part 2 kalau cerita ini menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.